Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Asma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yawmuhu khairan min amsihi fa huwa ramihun wa man kana yawmuhu mithla amsihi fa huwa maghlub wa man kana yawmuhu sharran min amsihi fa huwa mal'un. Rawahu al-Hakim. Pertama kali kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, sesuai dengan yang sudah kita rencanakan, kita sudah mulai rangkaian kegiatan peringatan Tahun Baru Islam 1447 Hijriah yang tadi kita awali dengan sholat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan zikir, istighfar, kita bertasbih, kita bertahmid, kita bertahlil, kemudian berselawat, dan kita tutup dengan doa. Tentu dengan harapan semua doa yang tadi kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah terima hendaknya, Allah kabulkan doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua, malam ini sejatinya sudah masuk malam yang kedua. Jadi ini sudah 2 Muharram 1447 Hijriah. Cuma dari sisi hari ini baru tadi hari yang pertama. Karena dalam kalender kita itu ya malamnya duluan, kemudian siangnya, maka 1 Muharram itu siangnya dituliskan 1 Muharram. Bapak Ibu sekalian, bertambah jumlah tahun dari 1446 menjadi 1447. Di satu sisi bertambah pula lah usia kita.
pasti bertambah. Jadi kita syukuri kita bertemu dengan tahun yang baru. Ya, jadi umur kita bertambah. Berapa umur kita? Masing-masing kita tentu berbeda. Tapi kelihatannya semua yang hadir ini masih muda-muda. Kelihatannya. Tapi kalau jumlahnya rata-rata lah pensiun. Kan rata-rata lah pensiun. Jadi kalau lah pensiun artinya usianya sudah di atas 60 tahun. Cuma dari sisi semangatnya, dari sisi senyumnya, dari sisi wajahnya terlihat memang masih sangat muda. Masya Allah. Buktinya apa? Ya, orang muda itu penuh semangat. Ya, orang muda itu tidak loyo. Ya. Dan buktinya walaupun sudah siap isya kita mulai acara dan tadi dari habis maghrib juga betulnya sudah kita mulai, tetapi semangat Bapak Ibu seperti semangat anak muda. Ya, mudah-mudahan semangat ini terus berkorban di dalam jiwa raga kita. Di satu sisi bertambah usia kita, di sisi lain berkuranglah jatah umur kita. Semakin bertambah jumlah umur, semakin berkuranglah jatah kita. Kalau jatahnya sudah berkurang, itu artinya semakin dekatlah akhir hidup kita. Seberapa dekat? Tidak ada manusia seorang pun yang mengetahuinya. Kok boleh kita meminta apa ibu sekalian? Pinta awak tentu panjangkanlah umur kami. Tentu tidak sekadar panjang umur, kita ingin umur panjang dalam kebaikan. Umur panjang baik pula amalnya. Karena kata Rasulullah SAW, sebaik-baik manusia yang panjang umurnya, baik amalnya. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, tentu pada kesempatan malam ini kita tidak akan banyak bicara soal sejarah hijrahnya Nabi. Karena kami kira Bapak Ibu sekalian sudah sangat hafal tentang sejarah hijrah. Tapi demikian saya ingin tetap bertanya, kalau bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir sampai bulan Zulhijjah, sejak kapan adanya bulan itu? Hah? Sejak kapan adanya bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir? Apa? Ya perlu diupdate loh. Hendak tanggung jawab loh bos sebagai pembina majelis taklim. Bulan yang 12 sudah ada ketentuannya sejak langit dan bumi diciptakan. Nanti baca di surat At-Taubah. Inna iddatasyhur. Ya. At-Taubah surat berapa? Surat 9. Ya, baca ayat yang ke-36. Inna iddatasyhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Jadi sejak pertama langit dan bumi diciptakan Allah sudah ada ketentuannya, bulan itu 12.
Dari yang 12 itu ada 4 bulan haram. Mana 4 yang bulan haram? 1 Muharram. Apa? Supaya nak murah maingetnya diurut. Ada 3 yang berurutan: Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Yang terpisah Rajab. Kalau nang kedua walenya le apa? Insyaallah hafal. Nah, namun kalau pertanyaannya Pak Ibu sekalian, tahun hijrah itu sejak kapan adanya? Kan ada namanya tahun Masehi, ada namanya tahun hijrah. Kalau ditanya tahun hijrah itu sejak kapan adanya? Apa? Ingat majelis taklim ni catat. Tahun hijrah baru ditetapkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Semasa Nabi belum ada. Semasa Abu Bakar belum ada. Ya, semasa Umar. Apa muncul ide tahun hijrah ini Pak Ibu sekalian? Ketika itu semasa Umar bin Khattab, Islam sudah menyebar ke berbagai penjuru negeri, ke berbagai wilayah di dunia ini. Maka muncul ide, kalau waktu itu Islam harus punya tahun sendiri. Ya, rasanya rugi awak kalau tetap memakai tahun Masehi. Lalu bermusyawarah, khalifah diundang para sahabat, diundang para tokoh. Ya, lalu dimusyawarahkan, sepakat kita bikin tahun sendiri, tahun Islam. Iya. Kalau demikian, dari kapan kita mulai hitung? Maka masing-masing sahabat memberikan pendapatnya. Dan dari sekian banyak pendapat, akhirnya pendapat Ali bin Abi Thalib lah yang diterima. Apa usulan Ali? Wahai Amirul Mukminin, sebaiknya tahun Islam itu kita hitung mulai sejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya hijrah dari Makkah ke sebelum bernama Madinah, apa namanya? Yasrib. Lah duduk sejarahnya. Ya, jadi dihitung sejak itu. Kenapa itu yang menjadi alasan Ali? Karena kata Ali bahwa hijrah itu adalah sebagai momentum Islam berkembang dengan pesat. Saat Nabi sallallahu alaihi wasallam masih berdakwah di Makkah, Pak Ibu sekalian, tidak banyak orang yang memeluk Islam. Apakah karena tidak percaya? Bukan, tapi karena ancaman kaum kafir Quraisy. Ya, dan karena itu pula Pak Ibu sekalian jemaah rahimakumullah, karena ancaman demi ancaman terus menerus, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam atas perintah Allah Subhanahu wa taala melakukan hijrah. Takwik Nabi? Bukan. Jadi jangan dikira lo beko Pak, takwik Muhammad lari ke Madinah. Bukan. Ini adalah strategi pengembangan Islam, strategi dakwah. Jadi Nabi bukan takut. Ya, iya memang karena itu diancam, ya, diblokir sana sini Pak Ibu sekalian, iya. Tapi bukan karena takut itu. Cuma kalau tetap bertahan di situ, maka Islam tidak akan berkembang. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrahlah. Kenapa Madinah yang dipilih? Karena Madinah masyarakatnya sejak awal sudah membuka tangannya lebar-lebar menyambut kedatangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika sampai di Madinah, disambutlah Nabi dengan rebana. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada. Senang Bapak Ibu sekalian, senang. Ya, senang dia datang Nabi Muhammad SAW dengan gembira. Maka itulah yang menjadi titik awal tahun Hijriah. Maka sejak itu sampai sekarang
sudah berjumlah 1446 tahun dan akan memasuki tahun 1447. Artinya sudah 14,5 abad. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, banyak kisah yang luar biasa dari perjalanan hijrah Nabi SAW. Hanya satu yang ingin saya ulang kepada Bapak Ibu sekalian pada kesempatan ini. Ketika Nabi SAW bersembunyi di gua apa? Gua apa? Jangan salah-salah. Salah-salah besok tiba di cerdas cermat, kurang nilai Nurul Amri. Ya, semangat. Wah, di manakah Nabi dan sahabatnya Abu Bakar bersembunyi menjelang hijrah ke Madinah? Gua Hira. Oh, iya, salah. Di mana? Gua Sur. Gua Sur itu di mana letaknya? Di Jabal. Namanya sama, Jabal Sur. Ada gua di situ diberi namanya Gua Sur. Ada Bapak Ibu sekalian dan lain mendaki ke situ? Nan lapai kata nasuci, nan pulang haji mana jemaah kita? Alun datang lah masih panen. Ya, Bapak Ibu sekalian. Mungkin rata-rata nak naik kata tapi caliak dari bawah dipandang-pandang. Oh, inilah Jabal Sur. Ya, ada gua di situ. Apa peristiwa yang luar biasa di situ Bapak Ibu sekalian? Ketika di dalam gua itu dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersembunyi. Lalu dikaja dek kaum kafir Quraisy Bapak Ibu sekalian, semakin lama semakin dake lata danga-danga kakinya Bapak Ibu sekalian. Lalu rusuhlah Abu Bakar. Ana membuat Abu Bakar rusuh. Apakah Abu Bakar rusuh kok dapet lawak di siku lalu nyobunuhnya takut Abu Bakar mati? Lalu ana membuat Abu Bakar rusuh. Dirinya yang nyurusuhan. Lalu siapa? Nabi. Kenapa dia rusuh? Risau, batu. Karena kalau dapil ada orang kafir sampai persembunyiannya Bapak Ibu sekalian, nyobunuh Nabi de orang tu. Islam belum berkembang, Islam belum selesai. Itu yang ditakutkan Abu Bakar. Nabi tahu, sahabatnya risau. Maka kemudian sebagaimana diceritakan oleh Allah dalam firman-Nya surah Taubah, lihat di rumah ayat yang ke-40. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladhina kafaru thaniyat naini id huma fil ghar id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Jika kamu tidak menolongnya Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah, sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Jadi ingat kalimat ini, la tahzan innallaha ma'ana. Nyu tahu sahabatnya Abu Bakar risaunya Muhammad pun tahu, bukan karena takut dia mati, bukan karena urusan agama. Tapi Nabi katakan, wahai sahabatku Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu khawatir, jangan kamu takut, jangan kamu cemas, jangan kamu sedih. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Ini tauhid Bapak Ibu sekalian. Ini keyakinan. Jadi kalau kita Bapak Ibu sekalian yakin bahwa Allah bersama kita, maka tidak akan ada rasa takut dalam diri kita kecuali hanya kepada Allah. Maka tadi ketika kita berzikir ada kalimat tadi yang dipandu Ustaz tadi, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
Ini harus kita yakini Pak Ibu sekalian. Tidak ada dari awak, tidak ada kekuatan awak kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena awak selalu bersandar, bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada rasa takut dalam diri kita. Kenapa? Karena kita yakin akan datangnya Allah. Dalam perang Badar, dalam perang Uhud, dalam perang-perang yang lain, perang Khandaq dan perang-perang yang lainnya, tidak ada rasa takut dalam diri para mujahid Islam. Ada nawak Pak Ibu sekalian, lain tak keparang bentuk sahabat-sahabat. Lain haluk kamangkek senjata pai parang. Parang awaknya. Apakah kita tidak menghadapi masa perang? Cuma parang awak Pak Ibu sekalian, kadang perang urat saraf, kadang perang pemikiran, perang budaya. Nah, itu perang yang awak hadapi begini Pak Ibu sekalian di zaman modern Pak. Melalui apa? Melalui berbagai media. Ya, baik media sosial dan media-media lainnya, kita pun diperangi Pak Ibu sekalian. Dan hati-hati. Sekarang perang Iran dan Israel, di belakangnya ada Amerika. Ya, hati-hati kita diadu domba oleh orang lain. Coba cari di tanah air. Ini kalau komentarnya kok komentar. Kalau nanti boleh kok komentarnya Pak Ibu sekalian. Ya, ada yang mendukung Iran menyerang Israel, tapi ada pula yang kemudian tidak tu icak-icak saja itu. Iran dengan Israel itu kan bakawan, Syiah dengan Yahudi itu kan berteman. Berbagai komentar. Ambo pribadi Pak Ibu sekalian, karena tidak ahlinya hanya diam saja. Karena ambo tidak paham lo soal itu. Karena ini bukan persoalan yang ringan. Ya, ini persoalan dunia internasional. Tapi kalau soal Syiah, soal Sunni, memanglah lama perdebatan itu Pak Ibu sekalian. Tapi apa yang ingin aku sampaikan, hati-hati kita umat Islam. Jangan sampai kita umat Islam dibenturkan satu kelompok dengan kelompok yang lain, satu golongan dengan golongan yang lain. Kita tarik saja ke dalam negeri. Awak di Indonesia, Bapak Ibu sekalian, kadang dibenturkan orang. Orang NU diadu je orang Muhammadiyah, orang tabligh diadu je orang Salafi, orang Tarbiyah, orang Tariqah dan lain sebagainya, diadu domba orang. Sekali lagi aku ingin sampaikan Bapak Ibu sekalian, wahai umat Islam di mana saja berada, selama Tuhanmu, Tuhan kita adalah Allah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Nabi kita adalah Muhammad, kita adalah umat yang sama. Jangan mau diadu domba, jangan mau dibenturkan oleh siapapun. Berbeda dalam hal yang dibolehkan itu biasa, rahmat. Ya, ini Bapak Ibu sekalian. Maka kembali kepada pokok persoalan tadi, dalam hidup selama kita menjadikan Allah sebagai tempat bergantung, sebagai tempat memohon pertolongan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka tidak ada rasa takut dalam diri kita. Makanya Bapak Ibu sekalian, jangan takut miskin, jangan takut nak makan, jangan takut anak tak kawin sekolah. Aku kan acok boingean, kadang ada perempuan hilang, meninggal suaminya. Apa baik maratok marawang rau. Tapi babinya nalah taban, tapi bagantuang nalah putui. Aku capek mana udah paida sianan kamagia dan makan kodana wak banyak daun. Ya Allah. Jadi seakan-akan nama dia makan awak, nama dia makan anak awak, seakan-akan siapa? Suami awak tu. Suami itu hanya alat saja, sarana saja. Pada hakikatnya siapa nama dia makan awak? Siapa nama dia rezeki awak? Allah. Jadi jangan sampai putus asa lah ada do suami awak lai ba awak bisu tu. Ya, awak lah berhenti kerja lah kan PHK mundak makan awak tu. Jangan. Orang Islam, orang beriman tidak boleh putus asa. Cuma syaratnya apa? Jangan dulu dikecil. Sesungguhnya Allah bersama saya. Sesungguhnya Allah bersama kita. Innallaha ma'ana.
semayang maleh. Allah bersama kami, urang azan awak domino. Allah bersama kami, urang azan awak tak mau ke masjid. Allah bersama kami, azan subuh awak lalu di rumah awak bakal wajah. Itu gara-gara nama tu. Kalau kita ingin katakan innallaha ma'ana, Allah bersama kami, tentu syaratnya apa? Awak semakin dekat dengan Allah, maka bisa awak mengecek sesungguhnya Allah bersama kita, bersama kami. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, ini satu peristiwa penting yang ingin saya ulang dan ini menjadi pelajaran berharga. Maka pegang teguh kalimat ini. Bapak Ibu ada punya buku La Tahzan di rumah? Ada ya. Ini best seller, La Tahzan, ditulis Dr. Al-Qarni. Ya, bukunya luar biasa. Baca. Ini inspirasinya dari yang tadi itu. La tahzan, innallaha ma'ana. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah. Sekarang kita di awal tahun. Apa yang kita lakukan? Oh yo malam kini awak di musaji awak Nurul Amri awak ada ceramah. Walaupun ceramah lah rutin awak jadian tabligh akbar ndak ada. Ndak ada. Semangatnya yang perlu. Ya Bapak Ibu sekalian, walaupun namanya tabligh akbar diundang orang dan ustaznya dari Jakarta bagai tapi nan awak ndak yo tibo akan kamu ndak itu. Biarlah ustaz lah kamari itu ariyo, tapi semangat awak lain semangat membara, nah tentu akan lebih baik. Apa yang ingin saya ajak Bapak Ibu sekalian? Hadis tadi saya bacakan, man kana yaumuhu khairan min amsihi fa huwa rabihun. Siapa yang hari ini khairan lebih baik min amsihi dari hari kemarin fa huwa rabihun, dialah yang beruntung. Wa man kana mithla amsihi fahuwa maghdun. Siapa yang sama saja hari ini dengan hari kemarin, maka dialah yang rugi. Wa man kana syarran min amsihi fahuwa mal'un. Siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, dialah yang celaka. Bapak Ibu, kalau ditanya pilih yang mana? Beruntung, rugi, celaka? Pasti pilih beruntung. Cuma apa caranya? Bagaimana caranya supaya kita menjadi orang yang beruntung? Cara pertama Bapak Ibu sekalian, pakai lampu sen. Awak mau oto mau ondah pakai lampu sen. Gunaan untuk lampu sen kau? Untuk celiak muka, celiak belakang. Celiak belakang. Celiak belakang kau lama-lama atau sebentar saja? Sebentar. Artinya apa? Lihat ke belakang, lihat sejenak, lakukan evaluasi. Setelah kita melakukan evaluasi, tatap ke depan dengan serius, dengan optimis. Jadi kalau awak mau oto jangan ke belakang tadi saya celiak, belakang tadi nyangka orang ni mongko nak jadi ada. Lihat ke belakang, lihat celiak. Ya. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Evaluasi ke belakang. Ya, kalau misalnya kini di tahun yang baru, di tahun yang lama 1446 Hijriah, selama setahun evaluasi, lakukan evaluasi. Beruntunglah orang Bapak Ibu sekalian yang melakukan evaluasi tidak hanya sekali setahun, tapi setiap saat. Jadi Pak Datuk kecil beliau Pak Dono muhasabah rancak lemah. Ya tuh Bapak Ibu sekalian. Dan muhasabah selain sama-sama muhasabah surang-surang tu rancak. Bapak Ibu sekalian, secara sederhana tadi Abu pimpin doa. Doa itu siapa Ibu kanal untuk muhasabah itu sudah menjadi evaluasi yang baik. Ada yang taruh? Ingat tadi yang awak doakan yang pertama tentang ibadah awak. Salamuku Bapak Ibu sekalian, ibadah awak, solat awak, puasa awak dan ibadah-ibadah lain, baca Quran awak lalai atau enggak? Barasonya. Tentu awak nan tahu.
Ya alhamdulillah kami laima rajin kamu saji, rajin berjamaah. Baik. Rajinnya lah 5 waktu sama sehari semalam kamu saji, tambah duha, tambah tahajud, alhamdulillah. Evaluasinya tentu tak cukup sampai di situ. Solat dan awak kerajokan tu bah. Alah kok sesuai. Alah kok khusyuk. Alah kok sempurna solat awak. Lai rasu-rasu ke diterima solat awak atau enggak? Kenapa ibu sekalian? Beko ujungnya solat dan awak kerajokan kok lai berdampak atau tidak? Kenapa kecek Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, innas solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau awak sembahyang, awak salat, lain terhindar awak dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau lain berarti salat awak baik. Tapi kalau sembahyang lain, tapi nan salah di kerajuan juga, nan buruk di kerajuan juga, maka solat kita masih perlu diperbaiki. Jangan sampai sudah sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, nak berdoa, berzikir yang doa. Ya, sudah tu balai ibu sekalian. Ya sambil pulang dari muzajibo ke rumah sambil berjalan awak sama-sama bertelakuam je baru. Itulah nota. Kalau nak nota kau deh, kalau saya uni, alhamdulillah. Buat le saya Pak Ji le saya lain. Itu mujur lah. Tapi kalau tawa lai tahu ente tu sian tu banyak dia dak dapat kadi sabui le. Ya. So cek. Petang ba nak nampak ibu kamu saji, nampak ada pengajian petang ba kau tak tibu dan mencalik si anu tu malih dan sona ingin kamu saji cuma mencaliknya tu sakit si hati dia. Nah, bagi kira. Ada enggak rasa-rasa itu kadang-kadang muncul dewa? Ya le sona indah. Ayo sekalian. Mencalik kawan sama-sama bisa mayang semua sakit hati je baru. Baik ibu sekalian, mujur kalau lain tak ada. Kalau ada, itu yang evaluasi. Karena kita solat baik ibu sekalian, tapi sakit hati juga orang. Awak solat tapi dangki juga orang. Awak solat tapi busuk hati juga. Ya, baik ibu sekalian, apa pernah mengadu jemaah? Baik ibu sekalian, Ustaz, kamu tu maku nak mau datang majelis taklim itu Ustaz. Tu je. Itulah kadang-kadang sama-sama jemaah gua mau juga nak dapat kadi sabui dah. Ya, baik sekalian. Kita tentu berharap jemaah Masjid Nurul Amri, jemaah Majlis Talim Al-Misbah, itu je orangnya baru baik ibu sekalian. Kok dapat iyo awak sembahyang 5 waktu solat, 5 waktu sehari semalam, tambah tahajud, tambah duha. Kita ingin ada perubahan, ada dampak dari ibadah yang kita kerjakan. Tak ada kita mendanga jemaah nan batangka-tangka. Tak ada kita jemaah nan namanya nak kamu saji gara-garanya tak pakai hati orang lain. Tak ada. Ibu sekalian, tak ada ingin seperti itu. Tak ada jemaah nan ilah-ilah mau nak mau tagak rakyat sanu dah tu malih dan dia lah tagak kalian. Tak ada kita ingin untuk itu Bapak Ibu sekalian. Siapa nak ke awak itu? Saudara awak, sanak awak. Bapak Ibu sekalian, kita ingin untuk itu. Ya? Jadi evaluasi ibadahnya, evaluasi bacaan Qurannya, alhamdulillah. Program tahsin awak, Pak Ketua, lah bertambah mantap. Alhamdulillah. Lah barakali wa MTQ petang. Lampe. Tentu nanti MTQ itu kan bagian dari evaluasi sebenarnya. Iyo lah imang kuih tahsin nan dia jadi Ustaz Rahmat kau kawan. Ya, ini Bapak Ibu sekalian. Jadi satu MTQ itu jangan anak muda ya mau bekondak juara malih pun. Nah itu niawa doang. Niawa tampilnya nilai dari Ustaz Rahmat syiar Quran dapat, kemudian awak evaluasi sekali anak kurang dewa lain. Ya, bacaan huruf makhrijul hurufnya dan kurang tu ada Bapak Ibu sekalian. Ya, yang penting awak beransur-ansur tadi.
Awak perbaiki tarikh Bapak Ibu sekalian. Ya, lah bisa tahsin tambah dengan tahfiz hafal. Ya, ndak Bapak Ibu sekalian, tahun kapatang leyak para mo cie. Jadi yolah cie sore. Tahun besok tahun kini apa lo cie ndak ada. Tahun kapatang ana napa Bu? Ya apa tabat yada. Tahun kini idza jaa nasrullah. Alhamdulillah, kan berarti soalnya nama itu. Ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi ibadahnya, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya evaluasi terus menerus, sehingga ujungnya Bapak Ibu sekalian apa? Ada yang lebih baik di tahun yang baru ini. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah. Kemudian secara khusus aku ingin menggarisbawahi beberapa hal untuk menjadi perhatian kita. Ya, kalau soal ibadah, aku yakin jemaah Nurul Amri, ya, insya Allah semakin hari semakin baik. Cuma ada catatan-catatan lain. Satu, ini secara keseluruhan kita harus belajar disiplin dalam segala hal. Ini umat Islam, awak tahun baru awak. Karena tadi evaluasi awak pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Kita harus terus menerus memperbaiki disiplin kita dalam segala hal. Ya, kalau ibadah solat awak lah disiplin awak, urusan lain harus juga disiplin. Pai majelis taklim, pai subuh-subuh majelis taklim provinsi lain tak doyan talambe-lambe. Banyak ndak pai. Kalau barang jam 7 lah jam 7 tiba. Bapak Ibu sekalian, ini perbaikan. Bagus itu karena salah satu kelemahan umat Islam, terutama kita orang Indonesia, ndak pandai menghargai waktu. Kalau rapi pukul 8 mulainya pukul 9. Itu kelemahan awak. Dan tahun ke tahun kadang-kadang kau nampaya. Jangan bantu rapi, misalnya kau contoh saja rapi di masjid. Awak besok rapi ya Pak Bu Ibu, jam baratu sudah isya. Jamnya pokoknya sudah isya. Larami orang tiba. Dan mengundang rapi enggak tiba. Lah menunggu saja baru tiba dan mengundang rapi. Kau contoh Bapak baru tiba Pak baru. Lah sajam lo kami di siko. Kan enggak doa botol lambe. Bapak enggak. Kan ambo kecian rapi sudah sembahyang isya. Iya. Nah ambo baru sudah sembahyang isya baru. Kan enggak salah ambo. Bapak sekalian. Ke contoh. Jadi kalau awak punya acara tu jangan sudah sembahyang isya, sudah sembahyang zuhur, tak bentuk itu dong. Awak acara besok pukul 3 balik, ya pukul 3 balik. Pukul 4 balik, ya pukul 4 balik. Sehingga apa Bapak Ibu sekalian, yang ambo acok agak berang stek. Ya kadang-kadang ada lo kawan dan nama bakal lagian mana tu musabaqah tilawatil Quran. Kalau ada musabaqah tilawatil Quran, khatam Quran, segala macam kegiatan lainnya, tagi liang waktu solat denyo, itu ambo acok mana protes. Katanya, bakal lagian mana? Bukan bakal lagian. Kan awak bisa mengatur. Awak yang mengatur waktu. Jadi pembihan ini begitu Bapak Ibu sekalian. Kadang ada awak menghormati orang yang talambe. Kalau dia mau diubah, menghormati orang yang datang tepat waktu. Berani tak buat itu? Misal pukul 8 mulai acara. Yo nanti ibu 10 orang dan diundang 20. Dan 10 tu abaikan saja. Dan 10 kau dihargai ini lagi ibu dulu. Mulai saja. Kalau ingin ambil contoh Bapak Ibu sekalian, pemimpin kita yang disiplin itu ada namanya Wagub Bahri Ahmad, Profesor mantan Rektor UNAN. Beliau lah meninggal. Kalau Pak Wagub Pak Bahri Ahmad yang memimpin acara, yang menghadiri acara, satu ambo salam ambo yang acara go, Bapak Ibu sekalian, beliau tidak pernah telat. Jadi kalau beliau siapa besok hadir Pak Wagub, maka ndak ada seorang lah yang berani dalam bek nyutibo capek. Itu yang mesti kita contoh. Ini kan soal itu. Soal yang lain juga demikian Bapak Ibu sekalian, disiplin dalam segala hal. Umat Islam kalau berlalu lintas disiplin. Ya, jangan dulu kita Bapak Ibu sekalian lah jalan lampu merah terobos yo.
Lah jale verboden baterobos juo. Itu enggak boleh gitu umat Islam untuk itu. Ya, jangan gitu di orang umat Islam pun tak ada disiplin jalah yo. Kok buang sampah pada tampeknya. Itu umat Islam. Ya, yang harus Bapak Ibu sekalian. Ya, kepatang jamaah rahimakumullah berapa kali Pak Wali berak. Anan di berangan ketika tersubek di air di dekik tu, dekik pasar kuliner sampai ke bawah. Asal hujan labek lah banjir, nak tapasola ke bawah pakai sepatu bot dia mencuki-cuki bandah tu. Kok sampai tersubek bandah. Nak masalah. Sampah. Siapa membuang saruk ke dalam? Tentu awak juga. Lah, maka Bapak Ibu sekalian, kini awak di awal tahun ambu ajak Nurul Amri harus menjadi pelopor. Lah, jemaah Masjid Nurul Amri harus menjadi pelopor, orang yang disiplin, orang yang cinta bersih. Tidak ada lingkungan di sekitar Masjid Nurul Amri di Gugua Malintang balai-balai Bapak Ibu sekalian, karena jemaahnya disiplin. Nyo tidak mau buang sampah sembarangan, buang sampahnya ke tempat bak sampah. Baru kita hijrah namanya. Tapi kalau sarok sembarang dibuang saja, lalape selero awak, itu sembarang dibuang saja. Kalau itu bentuknya kita belum benar-benar berhijrah. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, jadi kita hijrah itu disiplin kita, tepat waktu kita, bersih, cinta lingkungan kita, Bapak Ibu sekalian. Ya, jangan sampai awak yang merusak lingkungan. Ambo sempat menonton sebuah perdebatan di televisi antara salah satu tokoh dengan pencinta lingkungan ketika terjadi tambang nikel di Raja Ampat. Ya, adik-adik yang masih muda ini Pak Ibu sekalian, dari pencinta lingkungan ini, dia katakan tidak jangan sampai tambang itu merusak yang lain. Dijawab lo di toko ko. Oh biasa sebenarnya itu. Nyo kan disuruh lo di Allah tu mah. Ndak mengadi ciptaan ado ame ado ikut. Iya. Tapi Pak Ibu sekalian, di sisi lain juga ada lingkungan yang harus kita selamatkan. Makin kemungku Pak Ibu sekalian, yakin dan percayalah awak batambah rami, kalau ndak pandai awak menata alam kok, kita akan semakin gampang ditimpa bencana. Ya, semakin kemungku. Karena lurah namanya tampek-tampek penyerapan air kan lawak buat rumah. Sehingga kalau hujan hari nak tentu kama air kau kah boleh. Ujung-ujungnya siapa ni ayo? Awak. Maka Bapak Ibu sekalian, ini di tahun yang baru, Ambo mengajak kita semua ayo peduli dengan lingkungan. Kalau kita peduli dengan lingkungan, insyaallah akan membawa keselamatan untuk kita. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah. Ambo kalau lah diangkat temani, kalau lah dari yang piri aku hilang konsentrasi. Iyo, itu pengaruhnya bagi. Ndak siap mau sampai lu bagi, kau bertanya. Iyo gak hilang konsentrasi, sebuah tabayang makanan kau kan. Terakhir, ya, Bapak Ibu sekalian, Ambo mengajak kita semua di tahun yang baru ini, mari kita punya sifat keberanian di dalam menegakkan kebenaran melawan kemungkaran. Dulu kajian akhlak kita, kalau Bapak Ibu masih mengingat, ada catatan, ada namanya as-saja'ah. Itu dulu kajian akhlak yang mulia. As-saja'ah itu artinya berani. Apa berani? Berani menegakkan kebenaran, menolak kemungkaran. Hari ini Bapak Ibu sekalian, salah satu masalah kita adalah keberanian ini. Kita kadang-kala tidak berani mengatakan yang benar itu adalah yang benar. Al-haqqu, kebenaran itu min rabbik, dari Tuhan kita, dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak boleh ragu. Kita katakan, kita ungkapkan, kita sampaikan. Walaupun itu pahit, selagi itu kebenaran harus kita sampaikan.
Jadi jangan sampai Pak Ibu sekalian karena awak takut kehilangan ini, takut kehilangan itu, takut tidak dapat posisi, itu waso-waso saya. Tu Pak, entahlah, tidak tahu awak. Tu Bu, itu urusan ninyo tu mah, tidak urusan awak. Itu tidak berani nama tu. Kalau diam saja Pak Ibu sekalian, ada orang buat salah kita diam saja. Ada orang buat kemungkaran di kampung awak diam saja Pak Ibu sekalian. Kalau amar ma'ruf, alhamdulillah banyak orang yang sanggup. Tapi kalau nahi mungkar, tidak banyak orang yang sanggup. Maka mulai hari ini Pak Ibu sekalian, saya juga mengajak Nurul Amri harus menjadi pelopor amar ma'ruf nahi mungkar. Ajak orang kepada kebaikan, cegah orang dari berbuat yang keliru, berbuat yang salah. Kita harus berani. Maka keberanian itu mulailah dari yang sederhana, dari yang rendah-rendah jadinya. Amar ma'ruf nahi mungkar mulai dari orang-orang terdekat kita. Suami, istri, anak, cucu, kemenakan. Mulai dari situ. Bisa berani enggak? Masa dalam tanggungan awak tidak lo berani? Awak aja anak tu aja, anak apa istilah? Seorang apa istilah? Seorang minta. Nah, awak tak berani tak? Apalagi misalnya melakukan kesalahan lalu jadi karajon lo ikolai aja mau urus lo ikolai mau urus lo punya mau ndak lo dah berani anak bantu itu takut awak padahal bagi belanjonya awak bagi nafkahnya awak tapi awak takut keceknya itu zaman nama aja zaman kami lah beda tu mah hilang keberanian kita Bapak Ibu sekalian ya jadi awak harus berani mengatakan yang benar, menegakkan yang benar, mengatakan yang salah, ya, menolak yang salah. Kita harus berani. Maka doa yang ambo baca tadi yang apa Ibu aminkan ulang-ulanglah seorang di rumah. Apa doanya? Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang hak itu adalah hak, yang benar itu adalah benar, dan berikan kami kekuatan untuk menegakkan kebenaran itu. Sebaliknya ya Allah, tunjukkan pula kepada kami yang batil itu adalah batil adanya, berikan pula kekuatan kepada kami untuk menolak kebatilan itu. Doakan itu tadi Bapak Ibu sekalian. Supaya apa? Supaya kita lebih baik daripada yang telah lalu. Di ujung kajian kita, kalau kita mau berhijrah dari yang kurang baik kepada yang lebih baik, kalau hijrah itu kita gabung dengan perjuangan, dengan jihad, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah. Hijrah dan jihad, iman, hijrah, jihad, yang semua itu untuk apa? Ulaika yarjuna rahmatallah, untuk mencari ridha Allah, mencari rahmat Allah. Maka apa janji Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya yang lain? Yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Kita akan mendapatkan tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Jadi kalau namu awak berhijrah, punya semangat juang untuk lebih baik, insya Allah diri awak, keluarga awak, kota awak, provinsi awak, bangsa awak akan semakin baik. Ya Pak Ji, silakan. Waalaikumsalam. Ya. Ya. Misalnya seperti berkata ya Allah, kami berdosa ya Allah, kami lalai dalam menegakkan kebenaran kita. Ya. Lantas jemaahnya menjawab amin gitu. Oh. Ya, tadi Ustaz berdoa juga ada juga doa seperti itu kan. Ya. Ada juga jemaahnya mengatakan amin gitu. Bagaimana cara yang betul? Jadi Bapak Ibu sekalian, doa bahasamu pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Minang, pakai bahasa Buh Melintang, balai-balai, bahasa Pikumbo, bahasa Piaman. Amin itu salah saya doanya. Jadi penggal lah salah saya awak kan kancang, kadang ada orang kancang mana aminnya.
Ya, cuma kan ada kalimat lanjutnya itu Pak Haji. Karena itu ya Allah, dengan Zat-Mu yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami. Amin. Ayo terpenggal baru alun samperono kalimatnya lain. Wak lah bamin. Ana baminan itu lain pertanyaannya. Iyo, seharusnya kadang-kadang mungkin dek semangat mamin kan Pak Haji. Wak berprasangka baik. Jadi kini kau Pak Haji lah di kanan. Jadi kalau doanya bahasa Indonesia atau bahasa Arab mana selesai doa tu. Rabbana zalamna anfusana. Jangan baru anfusana baru lamin sekali. Yuk. Yuk sampai doanya. Lah selesai doanya aminkan. Jangan baik kuat hati doh. Iyo. Iyo. Jadi apa lagi? Ini tak bahasa Indonesia saja Pak Haji. Bahasa Arab pun kadang-kadang beko jana nyoba orang bahasa Arab awak nak ngerti awak lamin kamin lo. Bu, hati-hati. Jangan beko ada tukang doa aku agak salih akanya. Tu. Nyoba pakai bahasa Arab tapi artinya misalnya ya Allah, jadikanlah hati istri-istri kami sabar ketika suaminya menikah kembali. Amin kecik bu kan? Itu kecik. Awak lah iyo doh rancak doa apa kok man. Akhirnya doanya lain. Ini kan para lulu awak memahami itu. Ya Pak Haji, terima kasih. Mudah-mudahan nan capek maminan selesai dulu doanya pinta. Sudah itu nan kedua janda satu lo maminannya ada lo nan yang saya Pak Haji. Yang tidak satu. Tidak satu maminan insyaallah jodoh. Ya, kadanglah serugo. Ya Allah, masukkanlah kami semua jemaah Nurul Amri ini ke dalam surgamu ya Allah. Ada nan yang saya. Misalnya seperti itu. Amin kan? Ya, mudah-mudahan Allah kabulkan doa. Itulah Pak Ibu sekalian sajam ya, sajam ya. Dah lo sampai sajam sebenarnya dah 52 menit Pak Ibu sekalian. Mudah-mudahan sekali lagi di tahun yang baru kita khususnya jemaah Masjid Nurul Amri punya semangat yang baru pula, komitmen yang baru pula untuk lebih baik daripada tahun yang berlalu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.